warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang terhormat kepada Bapak Enjang Suherman SEMM selaku dosen mata kuliah penganggaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen 19L akan mempresentasikan hasil dari anggaran penjualan dan peramalan penjualan yang dimana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah penganggaran. Saya di sini sebagai moderator Depi Lestari dan ada teman-teman saya yang terdiri dari Kuku Wahyu, Pupu Nopit, dan Sanggita Priyanka. Baik, kita langsung saja untuk membacakan materi-materi presentasi yang akan anggota saya bacakan. Yang pertama itu definisi anggaran penjualan. Menurut M. Munandar, anggaran penjualan merupakan perencanaan anggaran secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, meliputi rencana tentang jenis kualitas, jumlah kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat. Dan kemudian ada definisi tentang ramalan penjualan. Ramalan penjualan itu merupakan proses aktivasi memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan penyusunan anggaran penjualan. Manfaat anggaran penjualan itu terdiri dari 3. Yang pertama, dasar penyusunan anggaran lainnya. Yang kedua, ada untuk meningkatkan penjualan dapat dilakukan dengan menaikkan kuantitas dan harga barang yang akan dijual. Dan yang terakhir itu manfaatnya berhasil tidaknya sebuah perusahaan itu tergantung pada keberhasilan bagian penjualan dan meningkatkan jualan serta jualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kelompok kami dalam merumuskan tugas anggaran penjualan dan ramalan penjualan ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu tren garis lurus least square. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran penjualan. Sebelum menyusun anggaran penjualan, biasanya dibuat ramalan penjualan terlebih dahulu. Selain ramalan penjualan, perlu juga mempertimbangkan faktor yang dapat berpengaruh terhadap penjualan. Berikut contoh ramalan penjualan. PT DKPS merupakan perusahaan yang memproduksi skincare dengan penjualan Bekasi dan Purwakarta dengan perbandingan 2:1. Berikut data penjualan skincare dengan daerah penjualan yaitu Bekasi dan Purwakarta. Penjualan pada tahun 2016 untuk triwulan 1 70, triwulan 2 60, triwulan 3 70, triwulan 4 80. Total dalam setahun 280. Untuk penjualan di tahun 2017, triwulan 1 60, triwulan 2 80, triwulan 3 90, triwulan 4 90, total dalam tahun 320. Penjualan di tahun 2018, triwulan 1 90, triwulan 2 80, triwulan 3 90, triwulan 4 90, total dalam tahun 350. Penjualan di tahun 2019 untuk triwulan 1 70, triwulan 2 100, triwulan 3 110, triwulan 4 100, total dalam tahun 380. Penjualan di tahun 2020, triwulan 1 90, triwulan 3 90, triwulan 3 120, triwulan 4 120, total dalam tahun 420. Untuk jumlah keseluruhan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tiap triwulan. Triwulan 1 390, triwulan 2 410, triwulan 3 480, triwulan 4 480. Jadi total penjualan selama tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu 1.750. Untuk rata-rata tiap triwulan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Triwulan 1 yaitu 76, triwulan 2 82, triwulan 3 96, triwulan keempat 96. Untuk persentase tiap triwulan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Untuk triwulan 1 yaitu 23,68%, triwulan 2 yaitu 25,66%, triwulan 3 24,34%, dan triwulan keempat 26,32%.
Dan selanjutnya yaitu distribusi harga jual per piece. Untuk penjualan akne di Bekasi yaitu Rp50.000, di Purwakarta Rp40.000. Untuk penjualan whitening di Bekasi Rp35.000, Purwakarta Rp50.000. Untuk perbandingan penjualan yaitu produk akne 45% dan untuk whitening 55%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupu Nofit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ramalan penjualan. Di sini ada data penjualan dari PT DPSK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di tahun 2016 PT DPSK berhasil menjual sebanyak 280, di tahun 2017 sebanyak 320, di tahun 2018 sebanyak 350, di tahun 2019 sebanyak 380, di tahun 2020 sebanyak 420. Total keseluruhan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang terjual sebanyak 1.750. Adapun untuk menghitung rumus ramalan penjualan yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Sebelum melanjutkan untuk menghitung ramalan penjualan, ada yang harus dicari terlebih dahulu, yaitu menentukan X, XY, dan X kuadrat. Di sini X-nya yaitu untuk 2016 minus 2, untuk 2017 minus 1, untuk 2018 0, untuk 2019 1, untuk 2020 2. Total keseluruhan dari X ini yaitu 0. Dan untuk menghitung X-nya sendiri mempunyai rumus yaitu X dikali Y. Y di sini yaitu penjualan. Dan untuk di tahun 2016 X-nya yaitu minus 2 dan Y-nya yaitu 280. X dikali Y sama dengan minus 2 dikali 280 sama dengan minus 560. Untuk 2017 X-nya yaitu minus 1, Y-nya 320. X dikali Y sama dengan minus 1 dikali 320 sama dengan minus 320. Untuk tahun 2018 X-nya yaitu 0, Y-nya 350, X dikali Y sama dengan 0 dikali 350 sama dengan 0. Untuk 2019 X-nya yaitu 1, Y-nya 380, X dikali Y 1 dikali 380 sama dengan 380. Untuk tahun 2020 X-nya yaitu 2, Y-nya 420, X dikali Y 2 dikali 420 sama dengan 840. Total keseluruhan dari X-nya ini yaitu 340. Dan untuk menentukan X kuadrat ini kita bisa melihat nilai X yang ada pada masing-masing tabel tersebut. Untuk 2016 X-nya yaitu minus 2, X kuadrat sama dengan minus 2 kuadrat sama dengan 4. Di tahun 2017 X-nya yaitu minus 1 sama dengan X kuadrat, 1 kuadrat sama dengan 1. Di tahun 2018 0, X-nya sama dengan dan X kuadratnya 0. Di tahun 2019 X-nya 1 sama dengan X kuadrat sama dengan 1. Di tahun 2019 X-nya yaitu 1, X kuadrat sama dengan 1. Dan di tahun 2020 X-nya 2, X kuadrat sama dengan 4. Total keseluruhan dari X kuadrat ini yaitu 10. Diketahui bahwa Y-nya ini yaitu 1750 dan N-nya yaitu sama dengan jumlah data. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 itu ada 5. Berarti 1750 dibagi 5 sama dengan 350. Telah diketahui bahwa A-nya itu 350. Selanjutnya kita menghitung B. B sama dengan sigma XY dibagi
sigma X kuadrat. Telah diketahui bahwa sigma XY sama dengan 340 dan X kuadrat sama dengan 10. 340 dibagi 10 sama dengan 34. Selanjutnya Y sama dengan A ditambah BX, yaitu A-nya telah diketahui bahwa 350. Selanjutnya menghitung lamaran penjualan, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A-nya telah diketahui yaitu A sama dengan 350 dan B sama dengan 34. A sama dengan 350 ditambah 34 dibagi 3 sama dengan 452. Telah diketahui bahwa ramalan penjualan untuk PT DPSK ini untuk produk acne dan whitening tahun 2021 sebanyak 452 pieces. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi penjualan. Ramalan penjualan untuk PT DPSK untuk produk acne dan whitening tahun 2021 sebanyak 452 pieces untuk daerah Bekasi dan Purwakarta dengan perbandingan 1:1. Untuk daerah Bekasi yaitu 1/2 dikali 452 pieces sebanyak 226 pieces, dan untuk Purwakarta sebanyak 1/2 dikali 452 pieces sama dengan 226 pieces. Total keseluruhan untuk daerah Bekasi dan Purwakarta sebanyak 452 pieces. Dan untuk masing-masing paket untuk daerah, yaitu untuk daerah Bekasi untuk acne 45% dikali 226 pieces sama dengan 102 pieces. Dan untuk paket whitening 55% dikali 226 pieces sama dengan 124 pieces. Dan untuk daerah Purwakarta untuk paket acne yaitu 450% dikali 226 pieces sama dengan 102 pieces. Dan untuk paket whitening 55% dikali 226 pieces sama dengan 124 pieces. Selanjutnya ada anggaran penjualan, data penjualan akhir tahun 2020 PT DPSK. Jumlah paket acne yang terjual selama tahun 2020 yaitu 300 paket dengan harga jual yaitu Rp50.000. Dan jumlah paket whitening yang terjual sebanyak 350 paket dengan harga jual yaitu Rp35.000. Perusahaan menargetkan penjualan untuk setiap produk sebesar 20% dan harga penjualan dinaikkan sebesar 20% pada tahun 2021. Penjualan bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 untuk kedua jenis produk adalah 10% di bulan Januari, 5% di bulan Februari, dan 15% di bulan Maret dari penjualan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanggita Priyanka. Saya akan menjelaskan mengenai data penjualan PT DPKS tahun 2020. Di sini ada tabel. Tabel tersebut didapat dari ramalan penjualan yang tadi sudah kita hitung sebelumnya. Yaitu pertama ada keterangan, ada jenis produk pada PT DPKS dan total. Yaitu ada juga jumlah pieces terjual, ada harga terjual, dan ada total. Untuk produknya ada acne dan whitening, masing-masing terjual 300 dan 350, dan harga masing-masing untuk acne 50.000 dan whitening 35.000. Kemudian dikalikan untuk acne dengan total 15 juta, untuk whitening 12.250.000, dan total dari hasil penjumlahan 15 juta ditambah 12.250 yang hasilnya adalah Rp27.250.000. Kemudian dilanjutkan dengan penjabarannya. Untuk penjabaran anggarannya yaitu untuk acne. Untuk acne tersendiri kan tadi sudah terjual sebanyak 300 pieces untuk tahun 2020. Dikalikan 120% yang mana hasilnya 360 pieces. Kita akan memperkirakan atau untuk meramalkan anggaran penjualan untuk tahun 2021 yaitu untuk bulan Januari 360 pieces dikali 10%, hasilnya 36 pieces. Untuk Februari 360 dikali 5%, hasilnya 18 pieces. Untuk Maret 360 dikali 15%, hasilnya 54 pieces. Kemudian kita beralih untuk produk whitening.
penjualan untuk produk whitening tadi adalah 350 pieces, yang mana dikalikan 120% yaitu 420 pieces. Kemudian kita meramalkan anggaran penjualan untuk tahun 2021, yaitu untuk bulan Januari 420 dikalikan 10%, hasilnya 42 pieces. Untuk bulan Februari 2021 dikalikan 5% yang hasilnya 21 pieces. Untuk bulan Maret 420 dikali 15% yang hasilnya 63 pieces. Kemudian kita beralih ke perhitungan penjualan dari unit paket dikalikan dengan harga. Yang pertama ada akne. Untuk harga jual akne di tahun 2020 yaitu 50.000 dikalikan 120% yaitu 60.000. Untuk peramalan anggaran penjualan untuk tahun 2021 180 dikali 60.000 hasilnya 10.800.000. Untuk bulan Februari 90 dikali 60.000 hasilnya 10.800.000. Untuk bulan Februari 90 dikali 60.000 hasilnya 5.400.000. Untuk Maret 2021 270 dikali 60.000 hasilnya 16.200.000. Kemudian untuk produk whitening harga jual tahun 2020 yaitu 35.000 dikali 120% 42.000. Nah, kemudian untuk peramalan anggaran penjualan untuk tahun 2021 untuk bulan Januari yaitu 264 dikali 42.000 yang hasil dari 2020. Kemudian hasilnya adalah 10.800.000. Untuk Februari 132 dikali 42.000 hasilnya 5.400.000. Untuk bulan Maret 2.396 dikali 42.000 hasilnya 16.200.000. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan pada data, ramalan, dan anggaran penjualan tersebut, PT DPKS memperoleh ramalan penjualan sebanyak 452 paket unit skincare dengan distribusi 2 kota, yaitu Bekasi dan Purwakarta, dengan perbandingan 1:1, serta
Ternyata anggaran penjualan dari tahun 2020 untuk setiap triwulan memiliki kenaikan dengan perkiraan anggaran bisa mencapai penjualan sekitar 65 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.